Menjelang sidang perdana perceraiannya pada tanggal 5 Mei mendatang di Pengadilan Agama Kota Depok, Dausmini dan Yunita Lestari justru terlibat perdebatan sengit di jejaring sosial. Tidak jelas siapa yang memulai aksi perang status ini. Namun benarkah itu wujud ekspresi Yunita terhadap prahara rumah tangga yang tengah menghimpitnya? Nggak ada ribut apa-apa sama Dos, masih baik-baik aja. Nggak, aku nggak pernah beles-belesan. Bopaknya pun nggak ada karena suatu halangan tertentu tentunya yang bisa diterima ya dan bisa dimaklumi. Bukan menjadi panah karena tadi bopaknya diwakili oleh salah satu tim kuasanya. Ya lega, waktu hasil mediasi juga udah puas ya. Secara pribadi bopak sama mantan istri baik-baik karena dari hasil mediasi juga kita sudah punya mufakat. Kita bersama-sama membesarkan anak ya kan, Faza, Talat Faza Indrayana Bidwi. Ketidakhadiran Bopak ini memunculkan dugaan jika Bopak tidak tegas dan terkesan pelin-pelan dengan apa yang dulu pernah ia gembar-gemborkan. Bahkan soal pengajuan tes DNA demi kejelasan status Talafasa Indrayana Bidui tak ada lagi gaungnya. Apakah semua itu hanya akal-akalan Bopak atau Bopak hanya gertak sambal agar Putri Wayangsari tak lagi mengumbar aib masa lalunya? Dari pihak saya secara pribadi sebagai bapaknya, pihak kedua istri sebagai ibunya kan gitu. Walaupun kita udah misalnya tanggal 29 ini kita dinyatakan udah selesai menjadi suami istri, tapi kita punya komitmen sama mantan istri bahwa kita menjadi sahabat, menjadi saudara, dan kita saling bisa mengayomi, mendukung satu sama lainnya kan gitu. Namun ada poin-poin yang sudah disepakati bersama bahwa itu dikesampingkan seperti tes DNA, terus hak pengasuhan, dan itu disepakati bersama hak pengasuhan itu dijalani oleh kedua belah pihak. Jadi hubungan antara orang tua kami sudah tercapai, disepakati bahwa kedua belah pihak dalam hal ini sepakat untuk sama-sama membina dan membangun masa depan. Talfaza Sukiana. Itu yang Aku sama bapak itu kan udah sepakat gitu, udah mau menjalin komunikasi yang baik. Aku nggak mau, kan anaknya masih kecil, jadi seolah-olah tuh tidak terjadi apa-apa antara orang tuanya. Sejak pertemuannya dengan Putri Wayangsari pada sidang cerai perdananya beberapa waktu lalu, Bopak memang tak lagi berapi-api. Tekanan darahnya seolah telah mencair, bahkan ia tak segan untuk memeluk dan mencium Putri pada saat itu. Kini keanehan juga terjadi pada Bopak. Jika selama ini Bopak tak pernah mau menyebut Talafasa sebagai darah dagingnya, tiba-tiba saja Bopak mau menyebut nama bocah kecil itu secara lengkap. Apa gerangan yang membuat Bopak tak lagi garang? Benarkah ia kini telah yakin jika Talafasa memang benar buah cintanya bersama Putri? Bapak jadi punya sisi sentimental pas ngeliat anak kan. Kemarin hari Sabtu Bapak juga ngejenguk bagaimana supaya caranya dia bisa mengenal abinya kan. Ya kita miris juga, anak nggak kenal kita kan gitu. Akhirnya lambat laun dia kenal. Nah dia meluk Bopak, meluk, nangis gitu, tak sadar nggak sadar. Karena gini, kita berpikir, ya kan tahu sendiri lah, Bopak kan selama hidupnya juga kan nggak pernah sama orang tua, nggak pernah sama siapa-siapa kan gitu kan. Aduh, jadi pas ngeliat anak itu sendiri jadi apa sih? Gue nggak mau, gue sumpah gue nggak mau anak itu sia-sia gitu. Karena kan pokoknya dikit-dikit lihat celana baju lucu anak. Ya waktu hari Kamis kemarin kan dia datang ke rumahku. Pertama tuh memang cuek ya anak aku tuh, karena mungkin dia merasa gitu ya selama 3 tahun ini dia kan udah nggak pernah ketemu kan sama Bopak. Dan si cuek akhirnya dirayu-rayu dengan sama Bopak cium-cium, disayang-sayang. Akhirnya anakku mau tuh diajak belanja gitu. Akhirnya tuh dia buka belanjaannya tuh sama Bopak gitu. Dua akrab gitu, aku lihatnya senang banget, terharu. Perubahan sikap Bopak yang sangat drastis ini memang sangat mengejutkan. Dalam seminggu, Bopak sudah 2 kali menyambangi Talafasa yang masih dalam pengasuhan Putri. Apakah itu juga usaha Bopak untuk meraih simpati Putri? Yang jelas, Bopak tiba-tiba saja dirinya ingin dirindukan.
Apakah Bopak akan menyusun kebahagiaan yang pernah terhempas? Mudah-mudahan dia kangen sama bapaknya kan. Bapak kalau dia udah bisa kangen udah hebat deh, mau jadi Superman. Tetap kita bisa secara baik-baik. Yang penting Bapak berbuat baik sama siapapun ya kan. Kalau itu kan misalnya cuma keputusan doang, kita udah nggak jadi suami istri, tapi jadi sahabat kan terus. Ya kita kan tahu ya namanya jodoh, maut kan Allah ya. Kita tahu ke depannya gitu kan, kalau memang dia jodoh lagi ya. Upaya Daus Mini dan Yunita Lestari untuk bisa segera bercerai mendekati kenyataan. Pasalnya, surat panggilan sidang yang dikirim oleh Pengadilan Agama Kota Depok telah diterima oleh Daus dan juga Yunita. Meski telah mengantongi surat panggilan, Daus dan Yunita sepakat untuk tidak menghadiri jalannya persidangan yang akan digelar pada 5 Mei mendatang. Benarkah ketidakhadiran ini akan segera mempercepat pengesahan mereka sebagai janda dan duda? Atau antara Yunita dan Daus memang tak ingin lagi bersua? Hari ini tepatnya tanggal 29. Tadi ada orang pengadilan datang ke rumah buat nganterin surat dari Pengadilan Agama Depok gitu, dan surat panggilan untuk sidang perdana aku nanti untuk tanggal 5 Mei 2014. Suratnya ini loh. Surat panggilan ini untuk Lestari Yunita binti Nata, umur 24 tahun. Terus tadi kebetulan bertemu ya kepada termohon kepada aku, dan aku udah tanda tangan, dan ya, ini untuk sidang perdana. Aku udah sering bilang kalau nanti sidang aku nggak akan datang gitu. Jadi karena kan kita udah sama-sama sepakat untuk cerai, dan menurut aku ya udah tidak perlu lagi ada yang apa ya istilahnya. Ya sudah, ini keputusan yang terbaik sekarang untuk supaya cepat selesai. Aku dan Daus kan nanti bagaimanapun proses yang mempercepat akan aku ikutin gitu. Daus dan Yunita memang masih harus bersabar menunggu keputusan hakim terhadap nasib rumah tangga mereka. Namun sepertinya baik Daus dan Yunita sudah siap menjalani hidup seorang diri. Bahkan secara tersirat, Daus mengakui jika ia telah melupakan hal manis bersama Yunita. Secepat itukah Daus menghempas bayangan Yunita? Udah apa ya, udah jauh dah, nikmatin aja udah yang ada, karena kan udah bukan urusan saya lagi gitu kan. Begitu juga dia sebaliknya, kalian Jayu udah begitu sama saya gitu loh. Ya itu hak Daus mau ngomong kayak gimana juga ya kan. Sekarang memang udah pisah ya, dia mau ngelupain ya itu wajar gitu. Udah lega, dan yang pasti sudah bisa menerima ini semua, udah belajar apa ya menjalani semuanya sendiri gitu ya, ngikutin aja seperti air mengalir, nggak maksain gitu sih. Kalau dibilang sedih ya sedih gitu, tapi kan mau tidak mau kan sudah terjadi, ya udah gitu. Menjelang sidang perdana perceraiannya pada tanggal 5 Mei mendatang di Pengadilan Agama Kota Depok, Daus Mini dan Yunita Lestari justru terlibat perdebatan sengit di jejaring sosial. Tidak jelas siapa yang memulai aksi perang status ini. Namun benarkah itu wujud ekspresi Yunita terhadap prahara rumah tangga yang tengah menghimpitnya? Nggak ada ribut apa-apa sama Daus, masih baik-baik aja. Aku nggak pernah balas-balasan status BBM sih sama Daus. Jadi itu sebenarnya itu untuk orang lain, dan aku juga untuk orang lain. Jadi nggak ke Daus, malah aku nggak tahu Daus nulis status BBM apa ya. Nggak ada prahara apa-apa, ya sudah itu praharanya istilahnya sudah selesai. Sekarang mah tinggal sama-sama gimana caranya menata hidup untuk biar bisa menjalani hidup masing-masing. Kalau praharanya mah memang sudah selesai gitu. Kau puji diriku seperti saat engkau
Pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Celeb on Cam setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 13.30 waktu Indonesia Barat hanya di Global TV. Saya Libra Akila, terima kasih dan sampai jumpa.